masuk, nyelip dari pintu gerbang yang besar ini tadi, itu kita disambut dengan 3 makam. Jadi di benteng itu ada makam 3 orang, aku lupa nama-namanya. Jadi aku baru masuk itu sudah dikejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang akan saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gali, mana Gali? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para sahabat misteri, dari part yang sesudah-sudahnya, dari segmen yang sebelumnya, kita sudah banyak bercerita tentang cinta, tentang pendakian, tentang bagaimana saya aktif di Pramuka. Tapi untuk kali ini mungkin aku akan bercerita tentang kejadian-kejadian pengalamanku di kota. Kita tidak berbicara hutan, tapi di sini akan berbicara tentang kota. Di sini saya akan ceritakan sedikit sejarah Bengkulu. Jadi orang tuaku pindah ke Bengkulu itu di tahun 1979. Dan pertama kali datang ke Bengkulu, orang tuaku mempunyai orang tua angkat, Datuk Rusli, yang bertempat tinggal di Kebun Keling. Nah, di Kebun Keling ini ada satu benteng besar di Bengkulu, namanya adalah Benteng Marlborough. Ya. Jadi Benteng Marlborough ini sedikit saya jelaskan adalah benteng yang bisa dikatakan terbesar se-Asia Tenggara. Dan kalau kita bisa lihat dari atas, Benteng Marlborough ini bentuknya seperti kura-kura, di mana gerbangnya menghadap ke kota dan punggungnya itu memunggungi lautan Samudra Hindia. Atau kami sering sebutnya dengan sebutan Pantai Tapak Padri. Dan di Pantai Tapak Padri ini sendiri bisa dikatakan adalah gerbangnya para halus. Dan Benteng Marlborough bisa dikatakan juga menjadi tempat titik kumpulnya antara halus dari laut dan halus dari darat. Ya. Tapi saya nggak mau cerita itu. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris, di mana dulu pada masa EIC atau East India Company, ya kan, itu berdiri pada tahun 1714 dan sampai 1719 itu dalam masa pemerintahan Gubernur Joseph Calt, itu dari Inggris ya. Di tahun 1719 itu terjadi perang antara rakyat pribumi dengan pasukan Inggris, ya kan? Dan itu dibantai habis. Tentara-tentara Inggris itu dibantai habis itu oleh pribumi kita, ya kan? Dan mereka akhirnya mengungsi, dan ternyata di benteng itu ada lorong-lorong bawah tanah. Itu adalah tempat pelarian para tentara itu tadi, ya kan? Dan salah satunya katanya informasinya salah satu lorong ini nggak tahu gimana ceritanya bisa tembus sampai ke Tebet. Ada yang bilangnya tembus, bahkan sampai ada yang bilang katanya tembus sampai ke Pulau Tikus, tapi nggak tahu ya gimana dia nyebrang lautnya, cuman ini baru katanya. Sampai akhirnya pada tahun 1724 tentara Inggris ini kembali lagi ke benteng itu dengan perjanjiannya, ya kan. Cuman di sini aku coba kasih pesan ke teman-teman, tentara Inggris ini nggak sejahat tentara Belanda dan tidak sejahat tentara Jepang, ya. Jadi masih bisa merakyat lah dengan rakyat pribumi itu. Sampai akhirnya pada tahun 1724 tentara ini kembali lagi, dan pada tahun 1793 terjadi lagi insiden. Dibantai lagi pasukan Inggris ini oleh bangsa pribumi kita, ya kan? Dan pada insiden itu meninggal Robert Hamilton, ya, Robert Hamilton meninggal di sana. Dan kemudian pada tahun 1807, ya, tahun 1807 itu juga di bawah Residen Thomas Park itu terjadi pembantaian lagi juga, dan
Presiden Thomas Park waktu itu meninggal juga, dan itu di Bengkulu untuk mengenang mereka ada monumennya sendiri, ya kan, Tugu Thomas Park dan monumen Hamilton, ya kan. Hingga pada tahun 1825 sampai dengan 1942 itu Benteng Marlborough itu mulai dikuasai oleh Hindia Belanda. Jadi ada pertukaran kekuasaan waktu itu, kalau tidak salah ingat sejarahnya. Jadi Bengkulu ini dijadikan pertukaran jajahan, yaitu apa? Waktu itu Belanda meminta Bengkulu dan Inggris meminta Singapura waktu itu. Jadi sampai akhirnya Inggris pindah ke Singapura dan Belanda lah yang menempati Benteng Marlborough tadi Marlborough. Ya. Sampai 1825 ya sampai 1942 itu dikuasai oleh Belanda, dan di tahun 1938 itu Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, itu diasingkan ke Bengkulu, dan salah satunya penjara di Benteng Marlborough itu adalah penjara untuk mengasingkan Bapak Insinyur Soekarno, atau kita lebih kenal dengan Bung Karno. Banyak cerita tentang Bung Karno di benteng itu sendiri, sampai akhirnya Bung Karno juga punya rumah pengasingan, ya kan, di Anggut, tapi saya tidak mau cerita itu. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi lagi perguliran kekuasaan, di mana waktu itu Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Ya, tahun 1942 dikuasain Jepang sampai 1945 Indonesia merdeka. Tapi tetap ini berlanjut sampai 1948, yaitu adalah perang kemerdekaan terhadap Jepang itu tadi. Dan pada tahun 1948 Benteng Marlborough ini menjadi markas Polri waktu itu, menjadi markas Polri, dan pada tahun 1949 sampai 1950 itu Belanda kembali lagi, yaitu pada agresi militer. Itu kembali lagi, dan di sini sangat jahat. Belanda ini sangat jahat di situ. Ya kan? Dan sampai akhirnya pada tahun 1950 Belanda pergi seutuhnya. Benteng Marlborough itu menjadi markas TNI Angkatan Darat, dan pada tahun 1977 Benteng Marlborough diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sedikit sejarah tentang Benteng Marlborough. Kenapa saya ceritakan sejarah ini? Karena apa? Saya di sini mengalami suatu fenomena gaib. Saya mengalami penampakan-penampakan yang di hati itu sungguh menyayat. Saya sebagai putra bangsa, saya sebagai putra daerah, kejadian ini selalu saya ingat. Betul-betul menyayat. Jadi cerita awalnya ada di saat kelas 2 SMP. Tadi saya bilang Datuk Rusli tadi ya, orang tua angkat dari papa. Sampai ada anaknya, cucunya yang bernama Bang Peri sama Bang Bobby. Saya sering main ke situ. Inilah silaturahmi ya. Kita silaturahmi walaupun orang tua sudah tidak tinggal di sana lagi. Saya silaturahmi, bertemu dengan Kak Bobby, ya kan. Jadi aku sering main di sana. Ya belajar gitar, ya kan, ya begadang-begadangan. Ya. Tapi banyak pelajaran yang diberikan oleh Kak Bobby ini tadi. Hingga suatu ketika, jadi rumah Kak Bobby yang di Kebun Keling ini itu tidak jauh dari Benteng Marlborough itu tadi. Suatu malam, aku dengan Kak Bobby ini tadi main ke benteng itu. Cuman sekedar ingin menikmati malam, sekedar ingin memandang laut tapak padri dari atas benteng. Jadi Benteng Marlborough ini, dia mempunyai, kalau kita masuk dari depan, itu dia ada satu gerbang besar, dan itu mungkin ketinggiannya bisa sampai 10 meter tinggi gerbang gitu. Besar betul gerbang itu. Dan itu dari kayu jati yang mungkin peluru aja nggak tembus. Ya. Dan ya itulah benteng ya, itulah benteng. Jadi malam itu sekitar jam 10 malam, setelah kita puas main gitar-gitaran, kita duduk di sana menatap bintang. Tapi belum masuk. Tapi akhirnya apa? Kak Bobby ngajak, yuk kita keliling benteng yuk. Jadi Kak Bobby ngajak keliling benteng. Terus aku bilang, emang boleh masuk Kak? Bisa, kita ke anak sekolah, maksudnya udah tahu jalan masuk, kata Kak Bobby kan. Akhirnya apa? Kita masuk. Buka pintu gerbang pertama, ya. Jadi kalau dulu di zaman aku SMP itu belum ada penjaganya, dan pintu itu hanya tertutup biasa saja, tidak ada digembok, ya kan. Jadi ini dengan didorong aja sudah terbuka celah.
masuk, nyelip dari pintu gerbang yang besar ini tadi, itu kita disambut dengan 3 makam. Jadi di benteng itu ada makam 3 orang, aku lupa nama-namanya. Jadi aku baru masuk itu sudah dikejutkan. Baru masuk gerbang, aku sudah dikejutkan dengan sosok tentara Belanda, sosok bangsawan Belanda yang duduk di makam itu tadi. Tapi di sini lucunya, ya, apa ya? Kita yang pribumi melihat makam atau sosok dari Belanda ini timbul dendam. Betul-betul merasa dendam dengan yang namanya penjajah. Bahkan sampai ngeliat halusnya aja aku marah waktu itu. Bukan ketakutan yang ada di hatiku, tapi marah. Tapi ternyata apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan si halus pun tidak ada reaksi apa-apa. Dia hanya duduk. Dia hanya duduk di makam itu. Dia hanya duduk di pusara itu. Dan Kak Bobby nggak tahu apa-apa. Aku teruskan masuk lagi. Setelah masuk, nanti kita akan ketemu lagi gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua sama seperti gerbang yang pertama. Cuman bedanya di gerbang kedua ini, yang kita temukan apa? Penjara. Jadi di benteng ini ada penjara-penjara. Ya. Di penjara-penjara inilah tawanan. Dan salah satunya adalah Bung Karno, sempat ditawan di sana. Ya kan? Dan di situ yang aku lihat apa? Di situ aku lihat banyak yang namanya halus, ya. Di saat kita buka gerbang ini, itu halus itu menyambut. Baik itu yang bentuknya adalah tentara, ataupun itu yang bentuknya adalah pribumi. Jadi di sini udah campur aduk. Di situ betul-betul terlihat apakah mungkin ini hasil pembantaian tahun lalu, apakah mungkin ini hasil pembantaian dari yang sudah-sudah, kejadian yang di tahun-tahun sebelumnya, bahkan ini kejadian di 100 tahun yang lalu. Para halus-halus ini betul-betul menyerupai kejadian saat dia dimatikan, saat dia dibantai. Ada yang kakinya putus, ada yang nggak punya kepala, ada yang muka itu memang udah hancur seperti dipukul oleh godam. Bahkan sampai ada yang namanya si makhluk ini dengan tangan terikat rantai, kaki terikat rantai, terus ada batu pelurunya itu. Tapi nggak ada kepalanya. Teman-teman bisa bayangin lah, berapa pedihnya orang-orang pribumi, berapa pedihnya pejuang-pejuang kita dulu untuk membela negara kita, untuk membela negeri kita, untuk menyelamatkan kita yang sekarang ini, dengan harus mengorbankan nyawa mereka, dengan harus menghilangkan kepala mereka. Tapi itulah yang aku lihat. Aku teruskan perjalananku. Kak Bobby waktu itu ngajak, kita lihat dalam penjaranya yuk, kita lihat dalam penjaranya yuk. Di situ aku sudah mulai mulai risih. Di sini aku mulai risih, aku mulai nggak enak, badan itu betul-betul nggak enak. Karena apa? Terlalu banyak yang aku lihat, terlalu banyak korban-korban penjajahan ini tadi. Pedih lihat itu, betul-betul pedih. Darah berceceran di mana-mana. Dan itu ya, wallahu alam, entah apakah aku halu, entah apakah ini cuman sekedar hayalanku. Bau darah itu di lantainya itu, di tanahnya itu betul-betul bau darah. Bau darahnya bukan amis, bukan anyir, tapi busuk. Betul-betul busuk bau darah itu. Aku coba masuk ke salah satu penjara. Dan di situ kembali terbuka seperti pandangan aku kembali ke masa lalu. Terbuka bayangan bahwa ini dulu ada perang di sini. Jadi di penjara itu banyak, di sudut itu ada yang duduk, di pojokan itu ada yang duduk, di lantai ada yang sedang tidur tergeletak dengan badan kurusnya. Betul-betul sedih. Dan hampir semua penjara itu berisi seperti itu.
Jadi di penjara itulah ternyata mereka disiksa. Di penjara itulah mereka betul-betul merasakan penderitaan. Dari siapa? Dari penjajah. Untuk siapa? Untuk kita yang sekarang ini melupakan jasa para pahlawan. Untuk kita yang sekarang ini menikmati namanya kemerdekaan. Kita nggak pernah ingat dengan mereka. Lanjut cerita. Jadi di pojokan belakang itu, di pojokan belakang Benteng Marlborough itu, ada satu ruangan lorong, dan ternyata itu adalah lorong-lorong pelarian. Itulah lorong-lorong bawah tanah yang katanya ini bisa tembus ke sini, ini bisa tembus ke sini, ini bisa tembus ke sana. Tapi di saat aku datangi itu betul-betul gelap. Dan karena kami memang tidak ada niatan untuk mengeksplor, kami tidak bawa senter, ya kami cuma di apa ya, cahayanya cahaya malam itu aja. Ya seterang-terangnya malam sih gimana sih? Coba mau masuk ke dalam. Aku ajak Kak Bobi waktu itu. Kak Bobi, ini apa Kak Bobi? Wah, itu lorong bawah tanah tuh. Masuk kita Kak, kata kan. Wah, janganlah kata Kak Bobi. Kalau nyasar kau dalam tuh, ya kan. Tapi apa ya? Ada rasa penasaran, ada betul-betul yang namanya rasa ingin tahu. Aku ingin masuk ke dalam lorong itu. Tapi ternyata nggak segampang itu. Masuk ke lorong itu, baru sampai pintunya aja nih ya. Baru aku coba untuk mendekati, tiba-tiba ada angin keluar tuh. Pus! Kencang angin itu. Meniup wajahku, meniup badanku. Tapi Kak Bobi bilang nggak ada angin. Dan itu apa? Di saat angin itu keluar, betul-betul yang namanya dada itu sesak. Betul-betul sesak sampai kita seperti susah bernapas. Dan itulah yang namanya energi dari sebuah kematian. Aku coba paksakan masuk, kurang lebih cuman 5 meter aku berani masuk waktu itu. Baru 5 meter masuk itu sudah, ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Ini kaki, tangan, pundak itu mulai dipegang. Aku tuh seperti digelayutin, seperti ditarik-tarik, dengan bisikan-bisikan halus, dengan teriakan-teriakan merintih, tolong, tolong, tolong. Dan itu pribumi. Mereka minta gendong, mereka narik-narik kaki, ya kan, badan baju itu ditarik-tarik. Tapi Kak Bobi nggak lihat, Kak Bobi nggak lihat. Itu yang aku rasakan. Entah apakah ini ketakutanku, tapi itulah yang aku lihat. Sampai akhirnya apa? Aku keluar. Tidak aku teruskan masuk ke dalam lorong ini. Karena apa? Mungkin kalau saat itu aku beranikan masuk dan aku teruskan masuk, entah apakah aku bisa keluar atau tidak. Ya, sampai akhirnya apa? Aku coba tenangkan diri saat itu. Mulai menarik napas lagi. Mulai menenangkan diri dan tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal negatif. Mulai berpikir positif. Jadi Benteng Marlborough ini dia ada 2 lantai. Jadi di atasnya itu nanti ada lantai lagi, dan inilah tempat biasanya tentara-tentara untuk memantau, untuk mengintai, dan nanti ada beberapa meriam di sudut-sudut benteng ini tadi. Kata Kak Bobi, kita ke atas aja yuk Leh. Pemandangannya lebih indah kalau dari atas. Jadi waktu itu kita naik ke atas, ya kan. Betul-betul indah. Betul-betul indah pemandangan ini. Jadi dari atas ini kita bisa melihat lautan, ya, Tapak Padri. Di mana Tapak Padri ini dulu sebenarnya adalah pelabuhan alam. Jadi kalau kapal Belanda masuk, kapal Inggris masuk, kapal Jepang masuk, itu dari pelabuhan Tapak Padri itu tadi. Yang sampai akhirnya hancur dan itu tidak bisa digunakan lagi. Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi. Lagi enak-enak duduk, waktu itu kita di pinggir rumputnya itu, kita lagi duduk ngeliat pantai. Aku merasa ada yang lewat. Di belakangku itu ada yang lewat. Ku toleh ke belakang. Nggak ada. Duduk lagi, santai lagi sambil ngobrol-ngobrol ringan, ya kan, sambil bercanda dengan Kak Bobi. Lewat lagi. Ku toleh sekali lagi. Nggak ada. Tapi di sini apa ya? Bulu kuduk itu udah mulai naik.
Aku coba tenangkan lagi diri dengan ngobrol ya kan, melupakan hal-hal gaib yang aku lihat. Aku ngobrol lagi. Sampai tiba-tiba bulu kuduk ini langsung berdiri. Bulu di tangan itu langsung berdiri dan apa ya? Pori-pori ini mulai berontol gitu loh. Aku nggak berani lagi noleh ke belakang. Karena apa? Baru setengah toleh, dia duduk di sebelahku. Seorang wanita dengan pakaian adat Bengkulu, dia duduk di sebelahku. Rambut panjang, cantik, betul-betul paras orang Bengkulu. Dia duduk di sebelahku, menangis. Aku nggak tahu apa yang buat dia nangis. Sampai akhirnya apa? Aku diamkan, aku biarkan saja dia duduk. Dan aku tetap ngobrol dengan Kak Bobi ini tadi. Sampai akhirnya apa? Ini berlangsung sekitar 15 menit. 10 menit atau 15 menit. Dia tetap duduk di sebelahku. Aku ajak Kak Bobi bangkit. Kak Bobi, kita jangan di sinilah. Kita pindah yuk. Cari sudut pandang yang baru. Ya kan? Kak Bobi mengiyakan dan kita pindah. Ini tadi ngikut, masih ngikut. Jadi sepanjang jalanku itu, si wanita ini juga ikut di sampingku. Jadi akhirnya kami bertiga jadinya. Kak Bobi, aku, dan yang ketiganya setan. Yang ketiganya halus. Duduk, pindah, ya. Kejadian seperti itu lagi. Tapi ini nggak pakai lewat. Ternyata apa? Di saat aku berjalan itu, si wanita ini tiba-tiba menjadi 2, jalan lagi menjadi 3, jalan lagi menjadi 4, sampai akhirnya ada 7 ya. Nah, ada 7 wanita yang mengikutiku. Ada 7 wanita berdiri, 2 di depan, di samping, ya, 3 di belakangku dan 2 lagi di samping kanan, di samping kiri, dengan pakaian yang sama, dengan paras yang sama, tapi dengan muka yang berbeda. Sampai akhirnya apa? Ini udah nggak benar. Ini. Akhirnya apa? Kak Bobi duduk, aku bilang ke Kak Bobi, aku pengen ke ujung sebentar lah. Maksudku apa? Untuk memisahkan diriku dengan si Bobi ini tadi. Karena apa? Ini kalau terus-terusan kayak gini, aku takutnya malah Kak Bobinya yang diserang. Kami berpisah, Kak Bobi duduk di sana dan aku mulai menjauh. Sampai akhirnya ada satu meriam di sudut utara itu. Aku duduk di meriam itu bersama dengan 7 wanita ini tadi. Dan seketika perempuan ini berubah. Maaf sekali lagi, baju mereka terbuka. Baju adat mereka itu terbuka. Ada yang robek. Selendang mereka mulai hilang. Layaknya seorang wanita yang habis diperkosa. Layaknya wanita yang sudah digagahi. Dan mereka di situ merintih. Betul-betul menyayat hati. Di saat kita melihat wanita kita, di saat kita melihat ibu pertiwi kita, di saat kita melihat ibu dari anak-anak kita diperkosa. Jadi apa ya? Lo bayangin dah. Inilah yang kenapa wanita-wanita kita yang menjadi korban. Ternyata bukan cuma tentara kita, ternyata bukan hanya laki-laki yang menjadi korban dari yang namanya sebuah perang, dari yang namanya sebuah penjajahan. Wanita-wanita kita. Sampai di situ apa? Aku yang waktu itu kelas 2 SMP ikut menangis.
ikut merasakan kesedihan mereka, ikut merasakan penderitaan mereka. Ya karena apa? Mulai dari masuk gerbang tadi yang kulihat apa? Penderitaan. Dan sampai akhirnya apa? Kulihat wanita-wanitaku, mereka juga menderita. Tapi di sini ada lucunya nih. Dan ternyata apa? Di saat mereka menangis ini, orang 7 ini tadi memeluk lagi. Orang 7 ini memelukku. Betul-betul seperti apa ya? Mengharapkan sesuatu pertolongan, mengharapkan sesuatu, apakah mungkin sekedar bercerita, sekedar curhat. Dan akhirnya apa? Aku bilang, ya cerita, kalau mau cerita, cerita. Ayo kalau mau cerita, cerita. Aku coba dengarkan. Dan mereka betul-betul menceritakan bahwa mereka diperkosa. Dan diperkosanya bukan layaknya manusia. Betul-betul yang namanya Ibu Pertiwi dibuat seperti binatang. Diperkosa secara massal, diperkosa secara bergiliran tanpa diberi ampun. Dan itulah yang mereka ceritakan. Dan aku di sini nggak mau menceritakan panjang lebar tentang mereka, penderitaan apa yang mereka alami, karena apa? Terlalu pedih, sedih. Sampai akhirnya aku coba untuk menenangkan diri lagi, aku coba jelaskan kepada mereka, ya sudahlah. Itu adalah kejadian masa lalu. Kita sekarang sudah merdeka. Tapi di sini ternyata apa? Kita yang menikmati kemerdekaan di atas penderitaan para pejuang. Kita yang menikmati air dan tanah dari negeri ini di atas air mata mereka, di atas darah mereka. Tapi akhirnya apa? Kurang lebih udah sekitar jam 4 pagi, sudah hampir subuh. Dengan obrolan yang panjang tadi, dengan putri-putri ini tadi, mereka kembali ke wujud aslinya, seorang putri. Dan mereka mulai bertebaran kembali. Mereka pergi. Dan disitulah aku ajak Kak Bobi pulang. Kak Bobi, yuk kita pulang yuk Kak. Ya kan? Kami keluar dari benteng itu. Dan kami pulang ke rumah Kak Bobi. Dengan cerita pedih. Dengan cerita penderitaan yang aku bawa. Jadi dari cerita ini aku cuman pengen kasih pesan ke teman-teman. Gini loh, kalian gak usah sok, kalian gak usah sombong dengan kebahagiaan kalian sekarang. Karena apa? Sejatinya di balik kebahagiaan kita ada orang-orang yang menderita. Contoh, kalian bisa pintar, kalian bisa bersekolah, tapi kalian tidak pernah ingat dengan yang namanya seorang ayah. Kalian tidak pernah ingat dengan namanya seorang ibu yang sudah membesarkan kalian. Ayah, ibu membesarkan kalian dengan darah mereka, membanting tulang. Tapi kalian apa? Cuman disuruh, diminta tolongin beli garam aja kalian membantah. Jadi sekali lagi, nggak usah sok dengan keberhasilan kalian. Karena apa? Setinggi-tingginya ilmu, sebahagianya kita, ternyata apa? Ada orang yang berperan dan ada orang yang menderita di belakang kita. Kemudian, aku coba ingin ingatkan lagi ke teman-teman bahwa apa? Manfaatkanlah kemerdekaan ini sebaik mungkin. Karena apa? Penjajahan dulu, penderitaan mereka, apakah akan kita sia-siakan? Pikirkan. Dan di saat kita sudah mengerti dengan namanya penderitaan orang lain, mudah-mudahan kita bisa menghargai orang lain. Karena apa? Jika teman-teman ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Jangan pernah kalian minta dihormati, jangan kalian pernah minta disegani. Karena apa? Penghormatan itu diberikan, bukan diminta. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri, tetap mawas diri,
Karena selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Galih. Mana Galih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?